Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu ya, saya putar-putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat beli tomat. Beli tomat di tempat Pak Camat. Pak Camat aja jualan tomat, bayangin itu. Jawab salam dengan semangat, tanda kita umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Senang kembali bertemu di suasana bahagia ini. Bahagia semua kan? Atau saya aja merasa bahagia nih? Nah, ini dia penyakit umum nih kan? Lagi-lagi kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di suasana yang bahagia ini tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap eratkan persaudaraan di antara kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita iringkan salat salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamika perjalanan hidup pasti akan mendapati beragam macam problem hidup. Betul apa betul? Ya, tak terkecuali keluarga siapapun, termasuk keluarga-keluarga kita. Problem itu bisa jadi datang dari mana? Dari mana saja. Karena memang ya, ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Kadang-kadang problem itu muncul dari anak kita, betul nggak? Kadang-kadang problem itu muncul dari tetangga, betul nggak? Kadang-kadang problem itu justru dari diri kita sendiri, betul nggak? Kadang-kadang problem itu muncul dari suami pula ya. Iya, atau macam-macam lah problem hidup. Tapi Bu, ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya bahwa Allah tidak mempersulit hidup hambanya. Allah tidak mempersulit hidup hambanya. Tapi walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka lah yang justru mempersulit hidup mereka sendiri. Artinya Bu, ketika kita banyak mendapatkan problem, masalah ini, itu, dan segala macamnya, secara umum ternyata problem-problem itu yang memunculkan diri kita sendiri. Kenapa begitu Bu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan syariat-syariatnya kepada kita semuanya. Kalau kamu ingin hidup sukses, maka bersungguh-sungguh. Kalau kamu ingin hidup berhasil, maka sungguh-sungguh dan berkorban. Kalau kamu ingin hidup bahagia, Allah sudah berikan jalur-jalurnya. Kalau ingin hidup selamat, Allah sudah berikan rel-relnya. Allah sudah berikan semuanya. Di mana itu rambu-rambunya, atau di mana itu panduannya? Panduannya ada semuanya di dalam kitab suci Al-Quran. Demikian juga Al-Hadis. Itu semua. Jadi ketika kita ingin benar-benar hidup sukses, bahagia, sejahtera, ya kan, selamat dunia dan akhirat, maka kembali kepada Al-Quran. Amalkan isi kandungan Al-Quran. Begitu Ibu ya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga,
bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum dia berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Jadi kayaknya ayat ini insya Allah sudah masyhur lah ya, udah banyak yang tahu ibu-ibu kan. Nah, itu dia contoh. Artinya perubahan itu adanya pada diri kita. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tidak mau berubah. Ini contohnya, Bu. Bagaimana nasib kita mau berubah kalau kita hidupnya malas-malasan, kerja nggak mau, ya kan? Tidurnya bangun kesiangan, lalu bersantai-santai, duduk-duduk, dan segala mengharapkan jatuh sendiri rezeki, jatuh sendiri, datang sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Semuanya harus diperjuangkan, dan itu semua sudah kita lakukan. Alhamdulillah, ibu-ibu ini kan luar biasa. Kalau cerita masalah perjuangan hidup jangan tanya lah Pak Ustadz sama saya. Nah, kira-kira gitu ya. Yang mau minum ya. Jangan tanya sama saya masalah perjuangan hidup, sudah pahit rasanya. Kira-kira gitu kalau diungkapkannya. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, nah demikian pun demikian pun ikhtiar dan usaha kita. Ada satu kemudian, Pak, saya sudah saya lakukan semua, berjuang begini, berjuang begitu, banting tulang, peras keringat, semuanya sudah saya kerahkan seluruh tenaga energi, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala sudah jadi kaki, udah nggak tahu lagi letaknya di mana, bahkan gitu pula kan. Nah, tapi masih kayak gini juga Pak Ustadz. Aduh, itu payah juga jawabnya tuh. Susah juga jawabnya kan. Nah, baik ibu-ibu sekalian, ya di luar itu berarti ada bentuk amalan-amalan yang lain harus yang kita kedepankan. Intinya, kalau kemudian kita memang ya hidup ini kan tak akan mungkin juga kalau konotasi kebahagiaan, kesuksesan itu adalah konotasinya kepada kekayaan, harta benda berlimpah, ya kan? Takkanlah mungkin Allah jadikan semua kita menjadi orang, tak akan mungkin. Betul nggak? Kalau lah kaya semuanya, siapa yang mau beli kacang saya nanti? Kan tak mungkin kan? Siapa yang mau beli baju Mak Midun? Tak akan mungkin. Saya udah banyak baju saya. Udah ditawarin lagi kan? Ya? Itulah kurang lebih. Kan? Kalaupun kemudian Allah jadikan semuanya miskin, taklah mungkin juga. Ternyata kaya dan miskin adalah sunnatullah supaya kita saling membutuhkan. Nah, pada intinya kemudian kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, bukan pada kedudukan, bukan pada popularitas dan lain sebagainya. Bukan kebahagiaan bukan di situ. Sebab kita mencari hidup ini pasti mencari bahagia. Sukses belum tentu bahagia, betul apa enggak? Ada banyak orang sukses tapi tidak bahagia, akhir hidupnya dengan jalan bunuh diri. Banyak, betul enggak? Nah itu, kita enggak kan? Walaupun kita pas-pasan lah ya hidup kita, betul enggak Bu? Ya kan? Pas mau nikah, pas ada uang untuk nikah ya gitu. Ya kan? Pas mau beli mobil, pas ada duit untuk beli mobil. Bukan itu pula, itu enak kali rasanya kayak gitu kan? Bukan gitu maksudnya. Tapi ibu-ibu sekalian, kebahagiaan itu letaknya sebenarnya pada keimanan dan ketakwaan yang diaplikasikan dengan bentuk syukur kita kepada Allah. Orang kaya kalau kemudian dia belum merasa cukup berarti dia miskin. Orang miskin kalau dia sudah merasa cukup berarti dia kaya. Insya Allah kita termasuk orang kaya. Kaya apa Bu? Kaya hati minimal. Itulah yang diaplikasikan dalam bentuk syukur. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.